Pada saat itu tanggal 27 Desember 2007, saya sebagai ketua deklarasi lahirnya PGM Indonesia di Jawa Barat, dihadiri kurang lebih sekitar 12.000 guru madrasah se-Jawa Barat. Guru madrasah adalah guru Indonesia yang punya hak yang sama di dalam mencerdaskan hidup bangsa. Artinya sudah layak mendapatkan apresiasi dari pemerintah untuk meningkatkan derajat. Saya menghimbau kepada guru madrasah tidak usah risau dan takut. Karena bagaimanapun juga harapan guru itu semua hampir ASN. Paling tidak hari ini P3K kan gitu. Nah, ini yang menjadi PR hari ini melalui podcast ini, saya ingin mengatakan guru madrasah hari ini masih di nomor 2 kan. Di dalam sisi perekrutan tenaga kependidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Daka TV? Kembali lagi saya Yolanda Mayanti yang akan menemani bincang-bincang kita hari ini. Kita bersama teman lama saya, udah lama banget nggak ketemu dan beliau ini dari dulu kayaknya eksis banget ya, ada di mana-mana kayaknya ya. Dan alhamdulillah kali ini ada bendera yang lain yang saya akan tanya-tanya beliau. Ada Bang Yaya Ropandi, Haji Yaya Ropandi, SPDI MSI. Ya. Assalamualaikum Bang Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Yola, sudah lama tidak berjumpa. Iya, saya kirain kemarin ini calon presiden yang kemarin. Putih-putih semuanya sekarang. Mirip putihnya saja, kira-kira gitu. Alhamdulillah. Ini udah berpindah-pindah bendera kayaknya, atau masih tetap di Organda Kabupaten Bekasi juga seperti dulu Bang Yaya? Ya, harus Organda dari dulu, kemudian PGM juga dari dulu, karena memang dari dulu hobinya organisasi gitu kan. Oh, pantesan ya beliau ini aktif banget, eksis banget di mana-mana dan kayaknya nggak ada matinya. Sekarang ada bendera baru PGMI, boleh cerita sedikit Bang Yaya, PGMI apa tuh? Jadi sebenarnya bukan bendera baru ini organisasi lama gitu ya, karena PGM Indonesia ini lahir seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. 2005, berarti dari 2005 eksisnya. Ya, tentang guru dan dosen, kan gitu ya. Okay. Jadi spiritnya adalah bahwa dengan adanya undang-undang itu maka guru berhak untuk mendirikan organisasi, kan gitu. Seperti halnya buruh, Ya. guru juga ada organisasi. Kita memaklumi pada saat itu memang hanya ada organisasi satu PGRI kan gitu kan, yang notabene adalah organisasi seolah-olah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, oleh karena itu saya selaku guru madrasah pada saat itu tahun 2005 berkeinginan memperjuangkan teman-teman yang ada di Kementerian Agama, wabil khusus guru-guru yang ada di Kementerian Agama itu belum ada wadahnya. Nah, oleh karena itu, maka kita sepakat membuat organisasi guru madrasah yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015. Oke. Kan gitu. Kalau PGMI itu akronimnya dari Nah, apa? PGM Indonesia ini adalah Perkumpulan Guru Madrasah. Pada saat itu saya sebagai deklarasi pendiri berasal dari Kabupaten Bekasi, ada teman-teman dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, bahkan terakhir Kerawang. Jadi ada 6 kabupaten se-Jawa Barat untuk mendirikan PGM Indonesia ini. Nah, singkat cerita, dengan berbagai diskusi latar belakang gitu ya, saya didaulat menjadi ketua panitia deklarasinya. Oh, pada waktu itu. Pada waktu itu tepatnya pada tanggal 27 Desember 2027. Ih, tepat sekali di Desember Ya. ya. Ini udah tahun keberapa berarti ini? Hampir 20 tahun ya? Ya kurang lebih 2005. sekitar 17 tahunan, 19 tahun ya? 19 tahunan lah ya. Kemarin kita harlah ke 16 tahun, berarti ke 17 lah kira, 17 tahun hari ini. Iya, Ya. okay. Jadi pada saat itu tanggal 27 Desember 2007, saya sebagai ketua deklarasi lahirnya PGM Indonesia di Jawa Barat,
dihadiri kurang lebih sekitar 12.000 guru madrasah se-Jawa Barat, maka parkiran halaman gedung sate di Bandung, lautan manusia yang dihadiri oleh guru-guru madrasah. Guru-guru madrasah Nah, di Jawa Barat di saja Jawa itu? Barat pada saat itu, sehingga awal kebangkitan PGM Indonesia itu ada di Jawa Barat sampai hari ini. Sampai hari ini. Kira-kira Sampai begitu. sekarang sudah berapa banyak anggota PGM ini, Bang? Kalau berbicara anggota, kita memang tidak bisa terdefinisi secara lengkap, karena memang ada guru-guru yang notabene hari ini bertambah terus. Jadi dulu di anggaran dasar rumah tangga yang disebut dengan anggota PGM, guru madrasah itu adalah guru-guru RA, guru RA itu selevel TK kira-kira, guru MI, kalau di Dekdisnas adalah SD, kemudian guru MTS, selevel SLTP, kemudian guru MA, selevel SMK atau SMA kalau di Diknas. Nah, itulah yang menjadi anggota PGM Indonesia. Nah, seiring dengan waktu, hasil Munas ketiga yang menjadi atau anggota PGM itu bertambah. Selain guru-guru formal tadi, gitu ya, mulai dari RA, MI, MTS dan Alia, sekarang saya membuka diri kepada teman-teman MKDT, guru-guru yang mengelola madrasah diniyah awaliyah atau takmiliyah yang setiap sore. Itu juga guru-gurunya kita rekrut, kan gitu. FKDT ya. Nah, kemudian ada juga guru-guru yang notabene yang mengajar di pondok pesantren. Nah, kalau beliau, para guru itu adalah bergabung dengan kita, kemudian mengisi formulir keanggotaan, maka beliau menjadi anggota PGM Indonesia. Wah, banyak sekali itu. Sampai sekarang yang sudah mempunyai, ada kartu anggota mungkin? Alhamdulillah gitu ya. Hari ini saya diamanahi menjadi ketua umum pimpinan pusat itu adalah kurang lebih sudah 21 provinsi se-Indonesia. Ya kan, mulai dari Aceh sampai Papua. Itu sudah ada anggota PGM Indonesia, dan sudah barang tentu kami punya visi satu, yaitu adalah mewujudkan guru madrasah yang berkualitas sejahtera. Nah, itu tagline kami. Intinya kira-kira begitu. Dulu zaman saya dulu kecil tuh ada madrasah sore-sore. Jadi kita pagi sekolah SD negeri, kemudian sore madrasah. Itu saya juga nggak tahu itu madrasahnya bagian yang mana. Pokoknya madrasah aja gitu. Dan sekarang juga begitu sama, kayaknya kalau dibilang sekolah madrasah itu kayaknya agak-agak nomor 2 gitu. Nah, ini untuk bisa jadi nomor 1 lah, atau mungkin jadi yang utama, itu apa upaya dari PGMI, Bang Yaya? Saya kira alhamdulillah sekarang banyak MI, sekolah madrasah MI atau MTS ya, atau Alia, itu menjadi favorit di daerah-daerah tertentu. Ya kan? Bahkan menjadi rujukan sekolah-sekolah di sekitarnya. Hari ini madrasah tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Gitu. Iya, betul. Bahkan di Kementerian Agama saja kita punya madrasah insan cendekia. Ini hampir tiap-tiap provinsi ada, dan ini adalah sekolah unggulannya Madrasah Alia. Mereka terprogram dengan baik, berasrama segala macam gitu ya. Nah, ini adalah tantangan kita untuk berpadunya antara IPTAK dan IPTEK. Nah, dulu seiring dengan waktu, zaman Pak Presiden Habibie menciptakan Madrasah Aliyah Insan Cendekia. Dan ini sudah ada di tiap provinsi paling tidak begitu. Dan masuk seleksinya ke sana luar biasa ketatnya gitu ya. Karena memang orang-orang pilihan ke sana itu. Favorit itu. Nah, sementara PGM Indonesia itu adalah mengayomi juga guru-guru madrasah yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung. Yang notabene hari ini tingkat kesejahteraannya masih kurang. Kan gitu. Nah, ini harapan besar gitu ya. Kenapa? Karena kemarin ada salah tafsir dari pemerintah kita. Yang namanya guru-guru Kementerian Agama seolah-olah organisasi vertikal. Ketika diartikan vertikal, Mbak Yola, itu seolah-olah tidak boleh dibantu oleh APBD. Karena ini ada di bawah naungan Kementerian Agama. Ini persepsi yang salah. Justru guru madrasah juga adalah berkontribusi terhadap peningkatan IPM di tingkat kabupaten kota.
Yang diajar juga kan masyarakat sekitar juga. Iya, betul. Jadi wajar kalau hari ini hadirnya PGM Indonesia menuntut hak guru madrasah mendapatkan fasilitasi dari APBD maupun dari APBN. Sebelum ke hak, ya. Tapi sejauh ini kiprahnya itu PGM itu apa sih yang sudah dilakukan sebelum ke nanti kita ngobrolin tentang tunjangan yang kemarin sempat diumumkan oleh Pak Presiden. Ini apa yang sudah dilakukan? Banyak saya sudah berarti kemarin itu milad yang ke-16 tahun di di Sumut. Bang Yaya sendiri sudah jadi ketua dari tahun? Saya menjadi ketua umum itu adalah produk Munas tanggal 15-16 Maret 2022. Oh, 2022. Artinya baru kurang lebih sekitar 2 tahun setengah saya menjabat ini. Jujur saja, saya dibekali dulu itu 3 provinsi. Waktu Munas 2022 dan sekarang di 2004 kurang lebih 2 tahun setengah saya sudah membentuk 21 wilayah. Jadi kalau hari keliling-keliling, nah tujuannya apa? 2,5 tahun tuh ya. 2,5 tahun saya menambah 18 wilayah saya keliling-keliling. Dan ini adalah bagi saya kebahagiaan tersendiri. Nah, apa yang sudah dilakukan? Yang pertama adalah melakukan peningkatan kualitas. Dengan cara melakukan bintek webinar tentang pendidikan. Apalagi kemarin sedang gencar-gencarnya dengan kurikulum merdeka. PGM Indonesia tidak ketinggalan. Ya. Kenapa? Karena setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kurikulum, PGM pasti paling depan. Artinya menyelenggarakan program-program itu segera kita sosialisasikan kepada anggota, mulai dari tingkat pusat, ke tingkat provinsi, ke tingkat kabupaten, bahkan PGM Indonesia juga sudah mencapai di tingkat kecamatan. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan, ya, webinar-webinar ini. Kenapa? Karena ingin guru madrasah itu tadi yang dianggap sekolah nomor 2 gitu ya, hadirnya PGM ingin naik kelas. Makanya peningkatan kualitas yang harus dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan peran serta guru madrasah ini mutlak dilakukan. Nah, ini dalam hal peningkatan kualitas. Bahkan ada diklat, kemudian ada webinar, kemudian ada pelatihan tatap muka dan lain-lain. Itu kita lakukan. Nah, itu dalam rangka peningkatan kualitas guru madrasah baik di tingkat RA, tingkat MI, MTS maupun aliyah. Kita sering melakukan pelatihan itu. Tapi banyak orang yang belum tahu nih kayaknya Bang Yaya. Kalau tadi kan ada kurikulum merdeka, kemudian si madrasah ini adanya di bawah Kementerian Agama. Ini kayaknya sesuatu yang bisa disatukan atau memang sebenarnya di Kementerian Agama sendiri punya kurikulum sendiri di luar kurikulum merdeka yang biar kekinian lah, biar sama gitu. Baik, sebenarnya implementasi kurikulum merdeka itu sudah ada di madrasah sebenarnya. Dengan adanya di pesantren itu kan sudah merdeka. Jadi Mbak Yola, ini teman-teman barangkali masyarakat di Indonesia, kalau berbicara pendidikan, maka yang menjadi imam kita itu tetap Kementerian Pendidikan Nasional, ya kan? Yang hari ini terpecah 3, kan gitu. Tapi, jadi, gitu. kan gitu kan? Kiblatnya memang harus di sana. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap departemen apapun juga punya lembaga pendidikannya. Menteri Dalam Negeri dengan IPDN-nya. Oh iya. Ya kan? Mungkin Dinas Kementerian Perhubungan ada STTD-nya mengelola pendidikan juga. Iya, betul. Jadi sebenarnya ketika saya berbicara anggaran 20% untuk pendidikan nasional anggaran itu ternyata masuk juga ke tiap-tiap departemen itu. Kan gitu kan? Coba kita lihat mana di Indonesia departemen yang tidak punya sekolah. Rata-rata punya sih. Rata-rata punya. Pariwisata aja ada. Pariwisata punya. Dinas sosial aja ada. Ada. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung misalnya. Seni ada STSI. Padahal madrasah yang notabene, ingat Mbak Yola, lahirnya Republik ini itu salah satunya adalah kiprah dari pesantren yang notabene adalah guru-guru madrasah. Ya. Jadi sebelum ada Republik ini guru madrasah sudah ada. Jadi ketika saya menuntut hak hari ini, tolong perhatikan guru madrasah karena kiprahnya sudah jelas terhadap bangsa dan negara ini. Nah, itulah harapan kita, perjuangan kita itu
di dalam meningkatkan kualitas. Hanya mungkin terjadi pada saat itu, zaman dulu itu ada dikotomi. Bagaimana cara membelah antara guru Diknas dengan guru keagamaan. Kira-kira begitu. Ini adalah taktik Belanda pada saat itu untuk memecah belah negara kita, salah satunya seperti itu. Tapi di dalam kurikulumnya sendiri sih sebenarnya pelajaran umum pun ada di madrasah ya Bang Yaya. Justru di madrasah itu ada plusnya. Ya, kayak di MI misalnya. Setelah dia ada pelajaran umum, ada plusnya. Ada pelajaran akidah akhlaknya. Ada pelajaran bahasa Arabnya. Ada pelajaran tahri Islamnya. Ada pelajaran Quran hadisnya. Nah, kalau di umum namanya PAI. Pengajaran agama Islam, pelajaran agama Islam. Mata pelajaran. Tetapi di MI, di RAMTS itu ada tambahan 5. Ya kan? Ada Quran hadis, ada ibadah syariah, kemudian ada Quran hadis, tarikh Islam, kemudian ada BTQ. Ya. Kenapa saya hafal? Karena saya dulu ya MI juga, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Garut pada saat itu. Ibtidaiyah. Ya kan? Artinya saya tahu betul. Kemudian yang kedua yang ngajar di aliyah juga, bukan di umum. Kan gitu. Nah, inilah napas-napas kita sering perjuangkan. Jadi Bayola, alhamdulillah kalau saya berbicara kepada pemerintah hari ini, walaupun belum memberikan apresiasi yang maksimal terhadap guru madrasah, tetapi paling tidak sudah ada atensinya. Saya dulu zaman ngajar tahun 95, bayangkan honor saya itu masih 5.000 per jam. Belum ada Honda, belum apapun, ya kan? Tapi karena ciri guru madrasah ikhlas beramal, logonya itu menjadi keberkahan. Ya. Jadi setiap guru madrasah, walaupun gajinya kecil, tapi alhamdulillah anaknya bisa kuliah. Bahkan ada yang haji umroh, duitnya dari mana? Wallahu a'lam. Pahalanya banyak. Pahalanya banyak, kan gitu. Walaupun tadi ketika hitungan matematis, jangan dikira Bayola. Kalau Bayola jalan-jalan sekarang ke Pebayuran, ke sana tuh guru yang tiap sore itu, masih ada gaji yang 400.000 per bulan dari yayasan. Tetapi mereka masih enjoy, bisa hidup segala macam kan itu. Nah, inilah fungsi PGM, bagaimana mendorong teman-teman itu untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan. Begitu, baik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman Bang Yaya, madrasah tadinya namanya madrasah, sekarang kan udah mulai banyak nih namanya SDIT, Islam Terpadu, SMP IT dan lain-lain. Itu apakah guru-gurunya juga masuk dalam PGM ini atau bagaimana? Itu sebenarnya mereka itu mencuri konsep dari madrasah. Ya SDIT, kemudian ada SMP IT kan cuma Islam Terpadu kan gitu. Jadi mengadopsi kurikulum yang dari madrasah itu diterapkan sekolah umum. Mereka izin-izinnya tetap dari Diknas. Mereka ada mata pelajaran tambahan. Nah, inilah karena konsep keislaman bagus gitu ya, diadopsilah oleh mereka. Bikinlah SDIT, bikinlah SBIT. Padahal esensinya sama dengan materi kurikulum yang dilakukan oleh kita. Makanya bagi sekolah-sekolah tertentu di MI, di MTS, di aliyah itu mahal sekolah kita itu, ya kan? Hanya kebanyakannya, ya, yang belum memenuhi standar maksimal lah kira-kira, baru tataran minimal lah kira-kira begitu. Begitu Mbak Yola kira-kira. Jadi sebenarnya sama ya, tapi di masyarakat tuh kayaknya ada gap ya antara anak SDIT dengan anak MI ya Allah gitu. Padahal sebenarnya itu tadi konsepnya sama ya. Sama, konsepnya sama. Hanya tadilah kita kekurangan fasilitas atensi dari pemerintah karena diotomi tadi. Sebenarnya kalau kita mau jujur harus mendapatkan sama perlakuan antara guru madrasah dengan guru yang di Diknas. Nah, itulah yang serang saya perjuangkan hari ini. Kira-kira begitu. Barulah kita masuknya. Ya, kemarin kan Presiden Prabowo mengumumkan akan menaikkan tunjangan guru ASN dan juga honorer. Itu kayaknya hanya konotasinya ke guru-guru di bawah naungan PGRI gitu. Nah, guru-guru madrasah ini gimana nasibnya? Baik. Ini pertanyaan yang memberikan motivasi bagi PGM Indonesia. Ya. Statement yang diucapkan oleh Pak Presiden pada saat peringatan Hari Guru Nasional bahwa ada kenaikan sertifikasi itu dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Nah, saya sedang mempertegas itu, apakah itu merupakan bagian
bagi guru madrasah atau tidak. Kan gitu. Nah, oleh karena itu saya sudah berkirim surat kepada pemerintah pusat agar kiranya kenaikan honorarium itu juga termasuk di dalamnya guru-guru madrasah. Kenapa? Karena guru madrasah juga adalah guru yang mengajar di Republik Indonesia, yang tidak boleh dianaktirikan dan mempunyai hak yang sama di Republik ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, itu latar belakang surat yang Bang Yaya kirimkan ya ke Pak Presiden ya. Saya baca tuh di Facebook loh Bang. Ternyata itu kesetaraan. Tapi sudah ada mungkin apa jawaban atau clue gitu dari pemerintah? Memang pemerintah hari ini sedang melalui Kementerian Agama melakukan kajian-kajian juga gitu ya, supaya tuntutan kita, karena tadi ya visi PGM Indonesia itu kan ada meningkatkan kualitas dan kesejahteraan. Nah, tuntutan gaji honorarium ini merupakan bagian tuntutan kesejahteraan ya. Saya memohon kepada Kementerian Agama, dan Kementerian Agama juga hari ini tinggal diam sedang melakukan pembahasan. Semoga kenaikan itu juga menyangkut kepada guru-guru madrasah seluruh Indonesia. Walaupun katanya beda kementerian ya, tidak vertikal, tapi semua mungkin bisa mendapatkan haknya juga ya, yang sama dengan guru-guru yang lain, karena sama tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Dan ini kalau PGMI sendiri keanggotaannya kan sudah 21 provinsi nih ya Bang ya, kalau tidak salah tadi. Nah, kemudian apakah ini hanya untuk madrasah negeri atau juga yang di bawah yayasan-yayasan itu juga masuk ke dalam PGMI ini? Jadi anggota PGMI itu adalah guru madrasah baik negeri maupun swasta. Jadi di PGMI Indonesia ini, di kemurusan di kami lah misalnya, itu campuran. Misalnya saya ketua umum pimpinan pusat PGMI Indonesia itu adalah guru swasta, saya di MI gitu ya. Nah, wakil ketua umum satu saya itu adalah ASN, Ibu Dr. Hajah Neni, dia di yayasan di Depok ya. Kemudian wakil ketua umum 2 juga adalah ASN. Dan begitu juga di provinsi yang lain ada yang ASN, ada yang non ASN. Jadi di PGM ini komplit perbandingannya antara guru swasta dengan guru negeri, kita bercampur memperjuangkan hak-hak kepentingan guru madrasah di Indonesia. Nah, misi yang paling penting juga Mbak Yola ya hari ini, kita bukan hanya sekedar mengambil mendesak kepada pemerintah pusat. PGM punya misi bagaimana pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, mengalokasikan untuk guru madrasah. Dan alhamdulillah tahun 2023 yang sudah laporan ke kami itu adalah ada salah satu kabupaten kota di Provinsi Riau, tepatnya adalah Kabupaten Lokan Hilir, mengalokasikan bantuan untuk guru madrasah gitu ya, apapun namanya, apa insentif atau honorarium itu sebesar 7,1 miliar. 7,1 miliar, Mbak Yola, jangan dilihat wow-nya ya. 7,1 miliar. Dibagi 2.500 guru, ya kan? Akhirnya guru tiap bulan mendapatkan insentif 300.000 per bulan. Ya, karena nilainya kan gitu ya. Kirain dibagi berapa gitu ya, nggak tahu banyak banget bagi pembagiannya. Nah, itulah saya memperjuangkan itu melalui APBD. Nah, oleh karena itu saya kira kami tetap berjuang ingin mendapatkan alokasi itu untuk provinsi-provinsi dan kabupaten lainnya ya, agar mendapatkan alokasi bantuan dari APBD. Ini perjuangan kita. Ini lahirnya PGM untuk itu. Sehingga saya instruksikan kepada teman-teman yang menjadi pengurus di tingkat kabupaten kota untuk selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Begitu juga di pengurus wilayah agar bersinergi dengan gubernur agar mendapatkan bantuan dan alokasi dari APBD provinsi. Jadi tingkat kesejahteraan guru madrasah insya Allah ke depan dengan melalui wadah PGM Indonesia ini bisa meningkat seiring dengan waktu dan zamannya. Ya, Bang Yaya, kalau tadi 7,1 miliar dibagi 2.500 itu 300.000 per bulan. Kemarin saya ada bercandaan gitu ya, kuli aja dibayar per hari bisa 150.000.
sehari Bang, ini sebulan 300.000. Memang mereka kerjanya sama ya, satu membangun rumah, satu membangun kecerdasan bangsa. Ini kayaknya timpang banget gitu Bang ya. Apa ada usaha-usaha untuk bisa, ya jangan 300.000 lah gitu. Ya, itulah hadirnya PGM itu salah satunya untuk masalah kesejahteraan. Kuncinya sekarang itu karena pemerintah mau tidak untuk membagikan guru-guru, kan gitu. Jadi idealnya, Mbak Yola, antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia itu harus seimbang. Bayangkan Mbak Yola berapa triliun tiap tahun pembangunan jalan, bangunan dan lain-lain. Sementara pembangunan manusia bisa dihitung jari. Betul. Nah ini harus menjadi atensi baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Ayo, tidak salahnya ketika kita membangun pendidikan ini menjadi yang utama dan prioritas di dalam kerangka melaksanakan amanat rakyatnya. Saya kira kalau di suatu daerah itu adalah membahagiakan gurunya, saya tidak membedakan guru negeri, swasta, guru yang di Diknas atau di Departemen Agama, memberikan prioritas programnya untuk guru-guru, saya kira kedepannya negara kita akan makmur. Apalagi ada pepatah mengatakan bahwa guru ini kan pahlawan tanda jasa. Tadi walaupun gajinya kecil, dia tidak pernah mengeluh. Inilah ciri khas guru Indonesia. Dengan kejujuran dan keikhlasannya memberikan ilmunya. Nah saya kira ini jawabannya itu adalah tadi harus pemerintah yang menjawabnya. Bagaimana memberikan kesejahteraan terhadap guru-guru madrasah. Kesejahteraan guru-guru madrasah, tidak hanya madrasah tapi secara keseluruhan ya. Dan kalau lihat dari data IPM Indonesia tahun 2024 ini 75,02 ya, naik 0,63 poin. Dan ini kan salah satu alat ukur IPM itu adalah harapan lama sekolah anak usia 7 tahun sampai 13 sampai 21 tahun. Dan orang-orang yang tidak bisa masuk sekolah biasa atau sekolah negeri itu malah justru masuknya kan ke madrasah di beberapa wilayah. Kalau tidak salah Bang Yaya, itu kan salah satu penyumbang IPM jadi naik gitu. Betul. Dan harusnya juga ada perhatian sendiri dari pemerintah kita. Betul, ya artinya saya memohon kepada pemerintah pusat untuk tidak menditomikan antara sekolah di Diknas maupun di Kementerian Agama, ini sama-sama guru. Artinya tingkat pendidikan kesejahteraan, tingkat pendidikan kualitas harus diberikan juga yang sama. Hak-hak yang sama diberikan juga kepada guru madrasah. Karena bagaimanapun juga, saya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat hari ini tidak mau mengatakan bahwa guru madrasah itu menjadi guru nomor 2. Saya mengatakan guru madrasah adalah guru Indonesia yang punya hak yang sama di dalam mencerdaskan hidup bangsa. Artinya sudah layak mendapatkan apresiasi dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan guru madrasah sehingga di dalam proses pengajarannya akan memberi spirit yang luar biasa di dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Iya, amin ya. Saya lupa di era presiden siapa yang akhirnya madrasah ini dikasih hari santri, walaupun tidak secara langsung hari madrasah gitu ya. Ini kalau menurut Bang Yaya sendiri itu kan salah satu apresiasi juga dari pemerintah, Bang. Baik, itu juga dari pemerintahan Pak Jokowi kemarin kita diberikan bonus lah gitu kan hari santri ini, itu juga diapresiasi. Tetapi masih banyak juga adalah hari guru yang perlu dimaksimalkan. Jujur saja hari ini kadang-kadang pemerintah lebih fokus kepada hari guru yang dilakukan oleh Kemendiknas. Saya sendiri di PGM Indonesia selalu menyederhanakan sendiri kan gitu. Padahal kita punya hak yang sama di dalam memperingati Hari Guru Nasional itu. Kenapa demikian? Karena Mbak Yola kalau kita dihitung dari mana Hari Guru diambil? Hari Guru diambil itu diambil dari hari lahirnya PGRI kan gitu kan gitu. Tapi kami tidak menuntut itu gitu ya. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah itu adalah memberikan apresiasi kepada guru madrasah yang sama seperti yang diberikan kepada guru-guru di Departemen Pendidikan Nasional. Sebenarnya nggak susah-susah, nggak muluk-muluknya, hanya sama gitu ya. Tidak membeda-bedakan antara guru sekolah umum dengan... Dan ini yang menariknya, mungkin melalui podcast ini saya memohon dan tolong pemerintah pusat melek. Kenapa melek? Di Departemen Agama kebanyakan adalah guru-guru swasta mendominasi hampir
80%. Nah, oleh karena itu jadi ketika peningkatan honorarium yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, saya menyambut gegap gempita kegembiraan. Mudah-mudahan di dalamnya bagian juga untuk guru madrasah. Iya, karena di kabupaten kota kalau saya lihat perkembangannya mungkin sekolah madrasah ini kebanyakan memang didominasi swasta ya Bang Yaya ya. Karena kalau yang negeri malah cuman satu kabupaten kota tuh yang jumlahnya ya masih jauh banget gitu. Betul. Padahal kalau untuk penerimaan banyak loh minat untuk masuk ke MTSN negeri atau MAN gitu. Ini mungkin ada upaya-upaya untuk menambah itu, Ya. Bang Yaya? Baik, itulah PR kita gitu ya. Makanya tetap madrasah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Kami tidak memilih siswa-siswi yang mau daftar ya. Kadang-kadang tadi setelah tidak keterima ke SMP barulah ke sanawiyah swasta dan lain sebagainya. Kami tidak memilih itu. Siapapun yang masuk ke sekolah kami adalah anak bangsa. Harus diberikan edukasi, diberikan pemahaman, kan gitu. Oleh karena itu, sering dan waktu juga pemerintah idealnya memberikan atensi kepada guru-guru madrasah yang notabene mampu mencerdaskan anak-anak bangsa. Walaupun dalam tanda kutip ada sebagian pilihan ya, ketika tidak di negeri ke swasta kira-kira begitu, dan hampir mayoritas di Kementerian Agama terutama sanawiyah aliyah itu yang di swasta. Kami tidak membeda-bedakan, kami didik. Dan hari ini tidak kalah pintarnya. Banyak kok guru-guru atau anak didik madrasah yang notabene sudah berhasil, baik itu di legislatif, yudikatif, itu adalah pernah mengenyam pendidikan di madrasah. Kan gitu. Bahkan mohon maaf kalau saya bukan mengendorse nih, Pak Ari Ginanjar saja. Saya ketika ketemu dengan beliau, dia berkatakan, dia bangga. Pak Yaya, saya ini adalah alumni madrasah. Saya bisa membangun 27 lantai, menara 165 adalah berkat didikan guru madrasah. Kan gitu. Begitu hebatnya. Kenapa Pak Ari mengatakan demikian? Karena ketika saya bisa ngaji, landasan keislaman saya ada, pondasi, saya bisa membangun bangunan itu dengan nilai-nilai keislaman. Tetapi kalau mungkin saya pada saat itu tidak mengalami pendidikan Islam, dalam hal ini di MI, mungkin pola pikir saya sudah sekuler. Kata-kata itu bagi saya menyayat hati. Ternyata memang pelajaran di madrasah yang sudah dilakukan, baik di RA, di MI, di MTS maupun di aliyah, itu sudah ada yang membekas di hati. Itulah cerita dari Pak Ari, makanya sampai hari ini Pak Ari selalu mengagungkan bagaimana PGM bisa memberikan kontribusinya terhadap guru-guru madrasah. Jadi penyemangat Bang ya. Kira-kira begitu. Dan ini saya melakukan ini sedang komunikasi dengan Pak Ari, bahkan Pak Ari memberikan pelatihan-pelatihan. Jujur saja Mbak Yola, kalau ke orang lain mungkin tarif beliau itu kan luar biasa, tetapi ke guru madrasah beliau tidak mau. Siap memberikan impact ilmunya kepada PGM Indonesia melalui pelatihan guru madrasah. Bagi saya ini adalah kata-kata yang luar biasa dari seorang alumni madrasah untuk memberikan penghargaan pada guru madrasah melalui webinar dan lainnya. Dan itu sudah kami lakukan dalam 3 bulan terakhir ini, adalah 3 kali di dalam melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan kualitas guru madrasah yang difasilitasi oleh Pak Ari Ginanjar dengan ESQ-nya kira-kira. ESQ-nya ya, guru madrasah dapat pelatihan ESQ loh. Keren. Saya aja belum pernah. Ya, Mbak Yaya, kalau tadi Mbak Yaya mengatakan guru-guru atau madrasah ini harus banyak mendekati pemerintah daerah, ya kan? Tadi karena kita nggak bisa berdiri sendiri, itu harus ada juga bantuan dari pemerintah daerah. Kalau menurut sepanjang Bang Yaya ada di dalam PGMI, ini provinsi mana yang aware terhadap guru madrasah ini, Bang? Sudah beberapa provinsi banyak gitu ya. Kemarin saya melantik PGM Indonesia di Kalimantan Utara. Bahkan di sana pemerintah provinsi dan kabupaten sudah sejalan. Di sana hampir disamakan dengan sekolah umum. Semua guru itu paling tidak pendapatannya harus 3 juta di total 1 bulan.
Nah ini saya kira ini penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat luasnya. Karena bagaimanapun juga kiprah guru madrasah sama dengan guru-guru yang lainnya yang layak mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Nah itulah cerita keliling-keliling Indonesia itu memang ada ciri khas. Bahkan di Jawa Barat kemarin tanggal 10 Desember di Kota Tasikmalaya, pimpinan daerah PGM Indonesia Kota Tasikmalaya melalui ketua PD-nya kita dapat alokasi anggaran kurang lebih memberikan intensif kepada 750 guru madrasah honorer ya yang itu didapatkan dari APBD Kota Tasikmalaya. Kan gitu. Jadi Mbak Yola, guru madrasah itu kan ada beberapa kategori, ada 4 yang saya pahami. Pertama ada guru ASN, yang kedua ada guru yang in-passing, ada guru yang sertifikasi, dan ada guru honorer tok yayasan. Nah ini yang tok yayasan inilah yang perlu kita perjuangkan. Karena selama ini mereka tidak pernah mencicipi anggaran dari negara. Baik APBD kabupaten maupun pusat. Nah PGM hadir memberikan advokasi, meminta kepada pemerintah daerah untuk kesejahteraan guru-guru honorer, terutama yang mengajar dan mengabdi yayasan. Sehingga dapat tambahan, walaupun gak besar, apa yang dilakukan di Rokan Hilir tadi, tetapi paling tidak ada tambahan sedikit di dalam memotivasi guru-guru madrasah dalam pelaksanaan aktivitas. Nah, karena Bang Yaya tadi sempat nyenggol sertifikasi, memang untuk jadi anggota PGM ini harus tersertifikasi atau bagaimana? Karena sekarang guru-guru ini kalau menurut saya ini disibukkan dengan yang namanya sertifikasi, karena justru pengajaran yang bagaimana yang harus dilakukan ke siswa itu jadi terlupakan karena sibuk dengan sertifikasi itu, terutama guru negeri ini. Jadi semua guru itu berkeinginan, tetapi kuota pemerintah akan terbatas. Ya. Nah di tengah keterbatasan itu saya menghimbau kepada guru madrasah tidak usah risau dan takut. Kalau memang nanti kebagiannya kita, insya Allah bagian kita. Ya. Karena bagaimanapun juga harapan guru itu semua hampir ASN. Paling tidak hari ini P3K kan gitu. Nah ini yang menjadi PR hari ini, melalui podcast ini, saya ingin mengatakan guru madrasah hari ini masih di nomor 2 kan. Di dalam sisi perekrutan tenaga kependidikan. Karena ada klausul bahwa untuk mengikuti P3K atau ASN seleksi itu adalah harus bekerja di Satker, artinya di negeri. Sementara guru kita itu banyak swasta. Pasal ini bagi saya tidak adil. Ya. Mau tes saja tidak bisa, kan gitu. Nah ini sedang saya perjuangkan melalui Kementerian Agama agar guru-guru honorer yang beraktivitas di yayasan boleh ikut serta di dalam tes P3K maupun di ASN. Karena mereka juga sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. Baik. Nah kalau dari tadi kita ngobrolin tentang gaji atau honorer untuk guru-guru madrasah. Lalu apa sih yang dilakukan oleh PGMI untuk perbaikan sarana dan prasarana madrasah yang mungkin juga nggak diperhatikan gitu. Jadi orang malas untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah, Bang Yaya. Baik. Sebenarnya kalau kita berbicara PGM Indonesia lebih fokus kepada guru-gurunya. Ya. Sementara untuk fasilitas sarana itu ada di tanggung jawab yayasannya kan gitu ya. Tetapi paling tidak kami melalui jalur-jalur segala macam juga berfokus juga ada bantuan-bantuan terhadap sarana dan prasarananya. Makanya fungsi pemerintah daerah hadir memberikan bukan hanya sekedar untuk peningkatan kualitas guru madrasah, tetapi sarana dan prasarana juga harus diberikan. Karena bagaimanapun juga tanpa sarana yang memadai maka belajar belum tentu maksimal. Kan gitu ya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ayo kita serempak membangun pendidikan Indonesia melalui madrasah ini, melalui peningkatan sarana dan prasarana, juga yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru-guru di madrasah. Kira-kira begitu. Ya, di hasil dari keliling-keliling Bang Yaya tadi ya, Kaltara itu salah satu provinsi ya belum lama lah gitu, tapi ternyata sudah bisa memberikan penghargaan yang begitu kerennya ke guru-guru madrasah, dan semoga juga di provinsi lain sama ya, Bang ya. Dan ini buktinya PGM Award yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Ada PGM Award menjelang milad ini, saya selaku ketua umum memberikan apresiasi terhadap gubernur, menteri, bupati, wali kota yang memberikan atensi terhadap guru madrasah. Kemarin di
Sumatera Utara ada 2 gubernur yang mendapatkan PGM Award. Kemudian ada sekitar 7 bupati dan ada sekitar 10 wali kota yang mendapatkan PGM Award dari pimpinan pusat PGM Indonesia. Nah, ini termasuk juga politisi. Kenapa saya memberikan apresiasi kepada politisi? Bagi politisi yang memberikan apresiasi kepada guru-guru madrasah. Jadi siapapun orang di negeri ini yang memberikan kontribusi yang positif untuk guru madrasah, saya selaku Ketua Pimpinan Pusat memberikan penghargaan dan layak mendapatkan itu ketika lembaga apapun memberikan atensi kepada guru madrasah. Karena anggota PGMI kan banyak nih Bang, apalagi beri award kepada politisi, nggak takut dipolitisasi? Saya kira tujuan kita kan mulia, ya. Ketika Bayola katakanlah PGMI memberikan manfaat, kemudian rapat pleno mengusulkan, kenapa tidak? Kan ini juga merupakan program untuk meningkatkan kualitas, memberikan sosialisasi kepada yang lain, gitu. Kenapa tidak, gitu kan? Jadi sekecil apapun orang berkiprah untuk PGM, saya selaku Ketua Umum memberikan apresiasi yang lebih juga kepada lembaga, pribadi, kemudian juga instansi baik pemerintah dan swasta untuk memberikan apresiasi di dalam rangka PGM Award Milad yang ke-17 tahun 2025 ini. Saya sudah mencanangkan tuan rumahnya itu ada 2 yang meminta. Pertama Provinsi Banten, yang kedua adalah Provinsi Kalimantan Timur. Teman-teman di sana ingin jadi tuan rumahnya berebut. Ya kan gitu ya. Ini saya kira sebagai motivasi gitu ya, gitu kan. Alhamdulillah Bayola di bawah kepemimpinan saya ini hampir tiap tahun kita ada agenda nasional. Jadi di tahun 2024 ini tadi PGM Award dalam rangka Milad itu dilakukan tanggal 27 Juli di Medan, di Sumatera Utara. Kemudian kemarin kita memperingati puncak Hari Guru Nasional PGM Indonesia, tepatnya 30 November di Denpasar, Provinsi Bali. Jadi setahun 2 kali PGM punya program nasional, keliling-keliling, dan itu adalah bahwa PGM hadir di seluruh Indonesia. Jadi PGM tuh mau kalau di ini sebaik-baik manusia ada yang paling banyak manfaatnya. Begitu juga dengan PGM ya, biar jadi sebaik-baiknya manusia lebih banyak menebar manfaatnya untuk banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Baik Bang Yaya, di tahun 2025 nih kita udah mau memasuki 2025. Apa yang akan dilakukan oleh PGMI atau ada plan-plan apa? Ya. Baik, tentunya kita tidak lepas dari visi misi tadi, peningkatan kualitas harus kita tingkatkan di 2025, juga kesejahteraan. Nah, oleh karena itu hasil pilkada kemarin sudah ada beberapa bupati, wali kota, bahkan gubernur yang welcome terhadap kita. Saya instruksikan kepada teman-teman pengurus agar kiranya merapat kepada pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Begitu juga saya pimpinan pusat tetap melobi pusat agar program-program konkret yang dilakukan untuk guru-guru madrasah ini lebih nyata lagi. Bahkan saya sedang berusaha untuk 2025 ini ada program tambahan, adalah Porseni Guru Madrasah tingkat nasional. Nah ini saya kira untuk meningkatkan kualitas guru-guru madrasah di bidang olahraga, saya berkeinginan di tahun 2025 itu melakukan Porseni Guru-guru Madrasah se-Indonesia. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan sponsor dukungan dari semua pihak agar program Porseni Guru Madrasah Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Ini jarang-jarang ada yang gitu. Baru didengar ada Porseni Guru Madrasah ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun 2025. Baik Bang Yaya, terakhir mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk para guru madrasah di luar sana yang bisa jadi mereka belum bergabung dengan PGMI atau yang sudah bergabung dengan PGMI. Baik. Silakan. Guru Madrasah Indonesia, bahwa organisasi kita PGM Indonesia adalah satu-satunya organisasi guru madrasah yang memiliki SK Badan Hukum dari Menkumham. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan PGM Indonesia, ya, karena PGM Indonesia memiliki SK dari Menkumham, AHU nomor 34, AH 0106 tahun 2009.
artinya sudah 15 tahun kita memiliki organisasi ini hadir dan memiliki badan hukum. Ketika kita sudah memiliki badan hukum, maka bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu layak. Karena kita organisasi yang sudah memiliki badan hukum. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman guru madrasah yang belum bergabung di PGM Indonesia, ayo kita bergabung ya. Karena PGM Indonesia memiliki visi yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru madrasah. Oleh karena itu, sudah seyogianya kita berjuang bersama-sama melalui wadah ini untuk meningkatkan kualitas guru madrasah se-Indonesia. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan diapresiasi juga oleh para guru-guru madrasah nih perbincangan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan banyak yang belum tahu jadi tahu ya. Seperti halnya saya juga baru tahu ya, ternyata guru madrasah ada perkumpulannya Bang Yaya ya. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Bang Yaya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan yang terima kasih dari keluarga besar Perkumpulan Guru Madrasah PGM Indonesia. Mudah-mudahan podcast kali ini membawa manfaat khususnya bagi guru madrasah, umumnya bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.